Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifaldi, mahasiswa Universitas Siber Asia, PJJ 1 Manajemen kelas MJ203. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang etika penyebaran informasi dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila. Di sini ada 10 poin pentingnya etika penyebaran informasi, yaitu antara lain, yang pertama akurasi dan kebenaran informasi, yang kedua transparan dan keterbukaan informasi, yang ketiga kewaspadaan terhadap hoax dan misinformasi, yang keempat keseimbangan dan objektivitas, yang kelima menghormati hak privasi, yang keenam tanggung jawab sosial, yang ketujuh edukasi masyarakat, yang kedelapan pengawasan dan penegakan, yang kesembilan penanganan kesalahan, dan yang terakhir ada penerapan prinsip etika jurnalistik. Etika penyebaran informasi kepada masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa informasi yang disebarkan adalah akurat, bertanggung jawab, dan bermanfaat, agar masyarakat Indonesia memiliki tanggung jawab dalam menyebarkan berita dan informasi. Yang pertama, akurasi dan kebenaran informasi, yaitu ada verifikasi fakta. Pastikan setiap informasi yang disebarluaskan telah diverifikasi kebenarannya. Gunakan sumber yang terpercaya dan validasi informasi sebelum membagikannya. Yang kedua ada sumber yang terpercaya, yaitu gunakan dan kutip sumber informasi yang kredibel dan diakui untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan akurat. Selanjutnya ada transparan dan keterbukaan informasi. Poin pertamanya yaitu identifikasi sumber. Selalu mencantumkan sumber informasi dengan jelas dan transparan. Hal ini membantu pembaca mengevaluasi keandalan informasi. Poin yang kedua yaitu penjelasan yang jelas. Berikan penjelasan yang lengkap dan jelas tentang konteks informasi, termasuk latar belakang dan relevansi. Selanjutnya yaitu kewaspadaan terhadap hoax dan misinformasi. Poin pertamanya, hindari penyebaran hoax. Artinya jangan menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi atau yang jelas merupakan hoax. Edukasi masyarakat tentang cara mengenali dan melaporkan hoax. Poin kedua, pendidikan literasi media, yaitu meningkatkan literasi media di masyarakat untuk membantu mereka membedakan antara informasi yang benar dan yang salah. Selanjutnya, keseimbangan dan objektivitas. Poin pertama dalam hal ini yaitu sampaikan berita dengan seimbang. Maksudnya itu berikan berbagai sudut pandang untuk memastikan bahwa informasi yang disebarkan tidak berat sebelah. Yang kedua, hindari bias. Usahakan untuk menghindari bias dalam penyampaian informasi. Jaga objektivitas dan integritas dalam pelaporan berita. Selanjutnya, menghormati hak privasi. Yang pertama itu ada jaga kerahasiaan. Artinya hindari membagikan informasi pribadi atau sensitif tanpa izin dari pihak yang bersangkutan. Poin kedua ada perlindungan identitas, yaitu lindungi identitas individu yang mungkin terlibat dalam berita, terutama dalam kasus yang melibatkan masalah sensitif. Selanjutnya ada tanggung jawab sosial. Poin pertamanya yaitu pertimbangkan dampak sosial. Pertimbangkan dampak sosial dari informasi yang disebarluaskan dan pastikan bahwa penyebaran informasi tidak menyebabkan kerugian atau kekacauan. Poin yang kedua yaitu kepedulian terhadap kesejahteraan umum. Pastikan informasi yang disebarkan mendukung kesejahteraan umum dan tidak memicu kekacauan sosial. Selanjutnya yaitu edukasi masyarakat. Edukasi masyarakat di sini ada 2 poin, yaitu dengan pelatihan dan workshop. Menyelenggarakan pelatihan dan workshop tentang etika penyebaran informasi dan literasi media untuk masyarakat. Poin yang kedua dengan kampanye kesadaran. Mengadakan kampanye untuk
meningkatkan kesadaran tentang pentingnya tanggung jawab dalam menyebarluaskan informasi menggunakan media sosial dan platform lainnya. Selanjutnya ada pengawasan dan penegakan. Yang pertama, regulasi media, yaitu menerapkan regulasi yang sesuai untuk memastikan bahwa media dan platform informasi mematuhi standar etika yang ditetapkan. Dan yang kedua ada pengawasan kualitas, yaitu mengawasi dan menilai kualitas informasi yang disebarkan oleh media dan platform online untuk mencegah penyebaran informasi yang tidak akurat. Selanjutnya ada penanganan kesalahan, yaitu dengan klarifikasi dan koreksi. Jika terdapat kesalahan dalam informasi yang telah disebarkan, segera melakukan klarifikasi dan koreksi dengan cara yang transparan. Yang kedua dengan penyampaian permohonan maaf. Jika informasi yang salah menimbulkan dampak negatif, sampaikan permohonan maaf secara terbuka dan tanggung jawab. Yang terakhir yaitu penerapan prinsip etika jurnalistik. Yang pertama, kepatuhan pada kode etik, yaitu menerapkan kode etik jurnalistik yang mencakup prinsip-prinsip seperti akurasi, objektivitas, dan keadilan dalam penyebaran informasi. Yang kedua, ada tanggung jawab profesional, yaitu menjaga tanggung jawab profesional dalam pelaporan berita, termasuk memastikan bahwa informasi yang disebarluaskan memenuhi standar etika yang tinggi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip etika ini, diharapkan masyarakat Indonesia dapat lebih bertanggung jawab dalam menyebarkan berita dan informasi, serta menghindari penyebaran hoaks dan informasi yang tidak akurat. Ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas informasi yang beredar, tapi juga akan membuat kepercayaan publik terhadap media dan sumber informasi. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih.